Kita masuk pada siklus asam sitrat atau citric acid cycle. Ini adalah proses yang kedua dari metabolisme karbohidrat yang terdiri dari 8 reaksi. Ini keseluruhan dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana terlihat akan menghasilkan NADH, FADH atau flavin tereduksi, ada GTP, ini setipe dengan ATP, guanosin trifosfat. Mari kita pelajari tahapannya satu persatu. Siklus Krebs terjadi di mitokondria. Ini menyebabkan katabolisme residu asetil, di mana membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen untuk menghasilkan energi. Sebagai lintasan bersama penggunaan produk karbohidrat, lemak, dan protein, di mana mereka bisa membentuk senyawa intermediat yaitu asetil-CoA. Siklus Krebs juga berperan penting dalam gluconeogenesis, transaminasi, deaminasi, dan lipogenesis. Reaksi siklus asam sitrat terjadi di matriks mitokondria, bersifat irreversibel. Mitokondria adalah organela di dalam sel yang berfungsi sebagai pabrik energi. Nama lain dari siklus asam sitrat ada yang menyebut sebagai citric acid cycle, tadi adalah siklus asam sitrat, karena produk pertama dari reaksi ini adalah asam sitrat. Ada juga yang menyebut sebagai tricarboxylic acid cycle, di mana bahan substratnya adalah pirufat, dia adalah turunan karbohidrat dengan 3 atom C. Satu lagi disebut sebagai Krebs cycle atau siklus Krebs karena penemunya adalah Hans Adolf Krebs, di mana dia mendapatkan Nobel Prize bidang medis pada tahun 1953. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah ATP, adenosin trifosfat, juga ada NADH, niacin tereduksi, flavin tereduksi atau FADH2 dan CO2. Substrat utamanya adalah asetil-CoA, di mana kita bisa dapat dari sugar, dari glukosa, tadi proses glikolisis, juga bisa dari perombakan asam lemak. Selanjutnya, setelah NADH dan FADH terbentuk, maka dia adalah pembawa elektron yang kemudian akan masuk ke rantai transport elektron agar terbentuk lebih banyak ATP di dalam sel. Reaksi pertama dari siklus Krebs, di mana kita punya substrat yaitu asetil-CoA, kemudian akan bereaksi dengan oksaloasetat. Enzim yang membantu adalah sitrat sintase. Hasilnya adalah asam sitrat. Perlu diingat ada oksaloasetat pada reaksi nomor 1, pada reaksi nomor 8 kembali akan terbentuk ulang. Ini hasil akhir dari reaksi siklus Krebs yang pertama ya. Tadi kita punya asetil-CoA bereaksi dengan oksaloasetat akan menghasilkan asam sitrat dan CoA dibantu oleh enzim sitrat sintase.
Reaksi yang kedua, kita mempunyai kompleks enzim akonitase. Ini adalah sebuah enzim yang besar, melakukan 2 kali reaksi, di mana substrat awalnya adalah sitrat, akan dirubah menjadi cis akonitat, dan terakhir akan dibentuk menjadi isositrat. Nah, ini adalah reaksi antara dari pembentukan asam sitrat menjadi cis akonitat. Ini reaksi terakhir yang dikatalis oleh enzim akonitase dari cis akonitat akan berubah menjadi isositrat. Sehingga reaksi lengkapnya adalah sitrat menjadi cis akonitat dan menjadi isositrat. Reaksi siklus Krebs ketiga, kita mempunyai isositrat dan NAD+, dikatalis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Produk akhir dari reaksi isositrat plus NAD+ akan menjadi alfa-ketoglutarat dan CO2 serta niacin tereduksi yaitu NADH. Enzimnya adalah isositrat dehidrogenase. Berikutnya alfa-ketoglutarat akan bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A. Enzim yang membantu adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Produk akhirnya adalah suksinil-CoA. Produk akhir dari reaksi yang keempat, tadi kita mereaksikan alfa-ketoglutarat plus NAD+, plus koenzim A, hasilnya adalah suksinil-CoA, CO2, dan NADH. Reaksi berikutnya dikatalis oleh enzim suksinil-CoA sintetase, mereaksikan suksinil-CoA plus GDP guanosin difosfat. Hasil akhir dari reaksi suksinil-CoA dan GDP guanosin difosfat adalah suksinat dan guanosin trifosfat serta koenzim A-nya lepas. Fosfat yang didapat dari guanosin didapat dari pelepasan koenzim A. Reaksi keenam mereaksikan suksinat dengan flavin adenosin dinukleotida atau FAD. Ini adalah turunan dari vitamin B. Enzim yang mengkatalisis adalah suksinat dehidrogenase. Hasil akhir dari reaksi suksinat plus FAD adalah fumarat dan FADH2. FADH2 adalah pembawa elektron yang akan masuk ke fosforilasi oksidatif sama seperti NADH.
Reaksi berikutnya kita mempunyai fumarat dibantu oleh fumarat hidratase. Jadi menambahkan gugus H2O pada fumarat akan membentuk malat. Ini produk akhir dari reaksi fumarat mengalami hidratase dengan H2O dibantu oleh enzim. Fumarat hidratase menjadi malat. Reaksi ke-8 adalah reaksi pembentukan kembali oksaloasetat yang tadi sudah bereaksi dengan asetil-CoA pada reaksi nomor pertama. Reaksinya malat plus NAD+, enzim yang membantu malat dehidrogenase. Oke, ini reaksi yang terakhir. Kita punya malat plus NAD+ akan menjadi oksaloasetat plus NADH. Pada akhir reaksi, oksaloasetat terbentuk kembali. Maka oksaloasetat siap bereaksi dengan gugus asetil berikutnya. Pengulangan reaksi ini kembali, maka ini disebut sebagai siklus. Setiap satu molekul glukosa akan menyebabkan 2 kali siklus Krebs, karena satu molekul glukosa akan dihidrolisis menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 asetil-CoA sehingga terjadi 2 kali siklus Krebs. Konsekuensi dari 2 siklus ini, maka setiap produk akan dikalikan menjadi 2. Ingat ya, siklus Krebs dari satu molekul glukosa akan terjadi 2 kali reaksi, maka produknya akan menjadi 2 kali lipat. Produk akhir dari pemecahan satu molekul glukosa pada siklus asam sitrat bisa tanpa 4CO2, 6NADH, 2FADH2, dan 2 ATP. NADH dan FADH2 adalah pembawa elektron. Ini yang akan masuk dalam mitokondria dan akan terlibat dalam proses fosforilasi oksidatif atau respirasi aerobik. Vitamin B berperan dalam siklus Krebs. Turunannya yaitu riboflavin, niacin, tiamin, dan asam pantotenat digunakan sebagai kofaktor.